selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Dalam rangkaian acara menuju ulang tahun Kata Data ke-9, Kata Data mempersembahkan Indonesia Data in Economy Conference atau IDE Kata Data 2021. Reimagining the Future of Indonesia bersama saya Adityani Putri. IDE Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ German International Corporation, dan Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group Metro TV, Media Indonesia, Medcom ID, Daily Social ID, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan NET. Dan penyelenggaraan IDE Kata Data 2021 di hari keempat ini disponsori oleh PT Barito Pacific Tbk. Tayangan ini dapat Zoom webinar dan juga melalui Facebook Kata Data Indonesia, Instagram katadata.co.id, YouTube Kata Data Indonesia, dan website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual. Bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, silahkan untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini dengan cara mengetik pertanyaan Anda di kolom chat. Senang sekali saya akan memoderasi suatu sesi yang sangat menarik untuk dibahas karena sangat on trend, yaitu mengenai akselerasi investasi kendaraan listrik. Langsung saja kita ulas dengan narasumber kita hari ini. Selamat datang kepada Bapak Zainal Arifin, Executive Vice President of Engineering and Technology dari PT PLN. Selamat datang juga kepada Bapak Agus Cahyana Wirakusuma, Ketua Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle Battery Nasional, dan juga dalam hal ini dalam bahasa Inggris, welcome to our dialogue today, Mr. Lee Kang-hyun, the Vice President and the COO of Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters. Thank you for joining us today. Oke, kita akan mulai dengan Pak Zainal Arifin dulu. Saya ingin mempersilahkan Pak Zainal. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Pak Zainal, dari Bapak kami ingin sekali mendengar perkembangan mengenai penyediaan infrastruktur untuk mobil listrik, karena seperti yang kita ketahui adalah bahwa pemanfaatan mobil listrik ini sedang didorong oleh pemerintah melalui berbagai regulasi dan melalui berbagai skema. Apakah tahun ini sudah bisa dibilang kita sudah on track Pak untuk penyediaan SPKLU dan SBPKLU di seluruh Indonesia? Dan juga bagaimana dengan ketersediaan listrik dan juga bagaimana dengan stasiun pengisian daya fast charging yang seringkali misalnya menjadi concern gitu ya dari para konsumen. Tentunya juga selain itu adalah kita ingin mengetahui apa saja faktor-faktor lain yang mungkin sedang diupayakan oleh PLN untuk memudahkan akselerasi dari pemanfaatan mobil listrik di Indonesia sebagai upaya untuk menekan emisi gas rumah kaca Indonesia dan juga untuk Indonesia beralih ke transportasi yang lebih bersih. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya pada sore kali ini. Saya ingin menyampaikan materi ya tentang kesiapan infrastruktur terutama electric vehicle di Indonesia dan bagaimana kita mengakselerasi investment di electric vehicle. Next. Oke, terus next. Oke, kita sama-sama ketahui salah satu yang main driver dari kenapa kita move to EV itu sebetulnya adalah karena kita punya komitmen ya. Kita di tahun 2015 Pak Presiden sendiri datang ke Paris untuk sign Paris Agreement.
Sehingga kita punya komitmen bahwa salah satu alternatif untuk mengurangi emisi CO2 adalah pengurangan CO2 dari sektor transportasi. Kami menghitung bahwa kalau kita sekarang pakai ICE, maka kira-kira ada 4.150 kg emisi ya per 19.000 km perjalanan. Kalau kita move to EV, dia akan berkurang jadi 1.300 CO2 emission-nya per 19.000 km perjalanan. Dan syukur-syukur nanti ke depan kalau semuanya sudah renewable energy ya, artinya pembangkit kita sudah mayoritas renewable energy, maka bisa dibilang kita bisa mengurangi sampai maksimal sampai 0 CO2 emission. Ini salah satu main driver mengapa kita Indonesia move to EV ya dari ICE. Next. Kemudian kalau kita lihat memang harus ada dukungan ya, support dari pemerintah tentunya, dan di beberapa negara kita sudah lihat at least ada 9 negara Eropa ya yang sudah membatasi terutama penjualan EV, ada yang tahun 2030, 2025 dan sebagainya, dan bahkan ada yang juga sudah membatasi bagaimana kendaraan ICE atau kendaraan bahan bakar minyak yang konvensional itu di beberapa negara malah sudah membatasi sampai jangan sampai ada beroperasi di jalan gitu ya. Akhirnya dengan seperti ini maka memang diharapkan jumlah EV akan signifikan meningkat ya. Dan memang luar biasa kalau kita lihat data di tahun 2014 itu baru sekitar 400.000. Kemudian di tahun 2019 kemarin sudah di atas 5 juta. Kemudian sekarang itu sudah sekitar 7-8 juta ya. Maka dengan kalau kita konsisten melihat data itu, maka sebelum tahun 2042 penjualan EV itu akan surpass penjualan ICE, akan melewati penjualan kendaraan bermotor konvensional. Next. Kemudian apa tugas PLN ya sebagai BUMN yang bertugas menyediakan listrik sebetulnya ke seluruh negeri ya. Menurut Perpres ya, Perpres nomor 55 tahun 2019, sebetulnya kami punya dua kewajiban mandat lah dari negara. Yang jelas adalah di pasal 23 menyediakan infrastruktur kendaraan listrik di tahap awal. Kalau kita bicara tentang infrastruktur kendaraan listrik itu ada dua sebetulnya. Satu yang kita sebut yang kanan yang sudah sangat umum, Electric Vehicle Charging Station (EVCS), atau kalau di kita sebut SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Sedangkan ada satu lagi infrastruktur yang perlu kita provide, yaitu baterai swap station, khususnya untuk two wheeler ya, untuk kendaraan sepeda motor listrik. Ini dua ini yang menjadi mandat PLN untuk segera membangun di tahap-tahap awal adopsi EV di Indonesia. Next. Apa yang PLN lakukan? Tentunya kami melihat ya bahwa ini adalah suatu tren baru. Kami harus melihatnya dalam perspektif yang komplit gitu ya, end to end, dari up sampai ke downstream. Maka kami berusaha membangun ekosistem dengan para stakeholder yang lain. Di tahun 2019 di Oktober kami mengadakan MOU ya dengan 19 perusahaan yang terkait dengan EV, mulai dari finance, fleet operator, kemudian EV maker, dan BUMN juga seperti LAN, BPPT juga sebagai lembaga riset. Yang intinya kita ingin mengajak bersama-sama seluruh stakeholder ekosistem ini untuk sama-sama membangun EV ini di Indonesia. Sebagai perusahaan listrik, kami fokusnya memang pertama adalah memastikan pasokan listrik itu cukup ya untuk EV nanti ke depannya apapun yang akan masuk ya. Sehingga yang kedua juga memastikan bahwa kami harus menyediakan infrastruktur kendaraan listrik yang tadi disebutkan SPKLU atau EV Charger Station maupun yang swap baterai. Jadi sebetulnya tugas pokoknya itu, dan juga kita mengembangkan satu platform ya nanti yang kita gunakan untuk bisa sebagai interfacing seluruh pemilik EV untuk ngecas baik dia di publik maupun di rumah. Nah, ini yang juga kami sedang promote, bagaimana kalau kita punya EV
bisa ngecas di rumah kita diskon ya setelah beban puncak antara jam 10 sampai jam 5 pagi. Kemudian kalau kita lihat kalau misalkan dayanya pas-pasan dari PLN, maka kita bisa free upgrade sampai misalkan kapasitasnya cukup sekitar 5.500 lah misalkan. Kalau 2.200 masih memang belum cukup. Ini beberapa yang sudah dan terus kita kerjakan di PLN untuk mendukung ekosistem electric vehicle. Next. Kemudian dalam perkembangannya memang kita sekarang sudah launching kira-kira ada 21 ya kemarin ya yang diinisiasi oleh PLN. Kami menyebutnya showcase sejak tahun 2019 Oktober. Target kami di tahun ini adalah 168 EV charging station baru sesuai roadmap yang kami buat, sehingga nanti kita secara bertahap dalam waktu 10 tahun mendatang kira-kira ada 3.000 lebih, 3.400-an EV charging station yang ada di Indonesia. Jadi memang harus diputuskan masalah egg dan chicken ini. Jadi mau tidak mau memang harus dibangun infrastrukturnya dulu. Nanti EV-nya kita dorong bersama-sama di ekosistem. Next. Ini selain PLN, kami juga sangat welcome dan memang memungkinkan ya bahwa para pemilik usaha yang lain, entah private, swasta, koperasi, siapapun untuk bisa mengoperasikan EV charging station. Sekarang jumlahnya yang non PLN itu ada sekitar 65. Next. Kemudian tentang yang pertama ya, yang memang kita harus pastikan adalah kepastian dari pasokan listrik. Kalau kita lihat PLN sekarang jelas lebih ya over capacity, jangan istilahnya don't worry lah dengan masalah listrik. Kami udah menghitung kalaulah tahun ini gitu akan ada 1 juta mobil kendaraan listrik di jalanan, itu kapasitasnya maksimal yang dibutuhkan sekitar 2,1 giga. Padahal kami punya reserve margin itu sekitar 15 sampai 20 gigawatt. Jadi masih jauh lebih dari mencukupi. Jadi istilahnya don't worry masalah supply electricity, dan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Next. Kemudian ini juga yang penting, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan ya yang sama gitu di beberapa negara yang adopsi EV lebih awal. Bagaimana setiap EV owner itu akan install suatu app atau super app agar bisa ngecas pada charger tertentu yang dia subscribe gitu, yang dia langgan. Ini seharusnya bisa kita hindari dari awal ketika kita komitmen membuat satu platform ya, satu platform digital untuk e-mobility istilah kami. Jadi dari awal kami sudah menyiapkan ini, yang kami siapkan namanya Charge In. Ini kami kembangkan dan sudah di launch, di uji coba. Ini bisa menjadi semacam interfacing nanti EV owner untuk tidak hanya ngecas gitu ya di publik maupun di rumah, tapi juga bisa mengetahui lokasi exactly di mana EV charging station terdekat kalau dia lagi on the road ya, dan juga tahu bahwa EV charging station itu lagi on atau lagi off, lagi ada yang ngecas atau tidak. Karena memang ini ciri khas dari EV ya, yang tidak perlu kalau kita pakai kendaraan bermotor biasa, karena memang periode ngecas kan masih cukup relatif cukup lama lah ya, misalkan 15 menit ataupun sampai 30 menit. Jadi harus dipastikan tahu lokasinya dan posisinya waktu itu lagi kosong atau tidak. Next. Terus kami juga sudah menghitung berapa sih kira-kira potensi yang bisa kita create dalam infrastruktur pembangunan EV charging station. Kami membuat estimasi kira-kira berapa jumlah EV yang akan hadir di Indonesia. Memang skenario-nya low skenario ya, masih skenario rendah, tapi kita coba nanti review tiap tahun mengikuti perkembangan yang ada. Di sini kita langsung bisa putuskan kira-kira berapa rasio EV charger station publik khususnya yang dibutuhkan, sehingga dari situ kita membuat roadmap. Dan tahun ini kita insya Allah akan membuat 168 EV charger station baru di seluruh Indonesia. Next. Ini adalah bisnis model ya, yang kemarin sudah di launching ya,
diatur dalam Permen SDM nomor 13 tahun 2020 ya, yang ditandatangani bulan Agustus. Di sini ada skema bahwa pengembangan EV itu pada dasarnya ada 2 skema besar, yaitu kami sebutnya POPO, partner own, partner operate, dan COCO, company own, company operate. Kalau POPO itu adalah memang kami kerjasama dengan partner pihak ketiga untuk membangun, mengoperasikan EV charging station ini. Mekanismenya ada 5 ya, itu mekanisme masalah ownership sebetulnya dari EV charging stationnya. Apakah rental, apakah dia fully owned by operator dan sebagainya. Tapi intinya hanya 2. Satunya punya PLN yang kami sebut tadi company own, company corporate, yang 2 adalah partner own, partner corporate. Dan ini welcome ya, memang diperbolehkan baik Perpres 55 maupun Permen SDM nomor 13 tahun 2020. Next. Ini skemanya ya, kalau kita akan membuat bisnis, akan menjalin kerjasama dengan PLN, nanti kami akan siapkan pasokan suplainya, di mana di situ nanti operator akan membeli dari PLN dengan tarif C. Kemudian akan bisa menjual dengan tarif L ke end user, dalam hal ini adalah EV owner. Dan sesuai dengan Permen SDM tahun nomor 13 tahun 2020 itu sudah ditentukan batas selling price-nya berapa maksimal yang bisa dijual ke end user gitu. Karena kita memang mempertimbangkan bahwa setiap lokasi EV charging station itu beda-beda. Ada yang premium di SCBD itu pasti mahal ya. Tapi mungkin yang agak di pinggiran mungkin lebih murah. Sehingga tarifnya open tarif, tapi ada selling price karena kita harus mengikuti Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Next. Ini juga kami sudah siapkan mekanisme untuk kerjasama swap baterai. Jadi kami open juga sama, ada 2 skema. Intinya satunya itu PLN yang akan mengoperasikan, dan satunya adalah kerjasama sama partner gitu. Listriknya dari PLN. Next. Next. Kami mencoba melihat apa sih sebetulnya impact EV ini terhadap negara ya, terhadap Indonesia. Kita sudah tahu bahwa sejak beberapa tahun lah, kita lihat data tahun 2017 akhir ya, kita import BBM itu sudah 330 triliun. Dan itu setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2% sebetulnya. Ini bisa membuat suffering karena account defisit ya sebetulnya. Kami ingin mencoba berkontribusi ya. Ketika kita move ke EV, sebetulnya salah satunya adalah mengurangi ketergantungan import BBM, terutama untuk transportasi yang cukup besar. Kalau kita lihat di Rencana Umum Energi Nasional, kalau tidak ada program konservasi untuk mengurangi pemakaian BBM ini untuk transportasi, maka di tahun 2025 atau 2025, import kita bisa sampai 500 triliun untuk BBM. Jadi kita berharap, kita sudah menghitung bahwa kalau ada 50.000 EV, maka kita akan ada potensial bisa mengurangi import sekitar 1 triliun tahun. Dan kita juga ngitung membangun industri EV itu tidak besar, hanya 10-15 triliun lah untuk bangun EV di dalam negeri. Dibandingkan kita loss import BBM tiap tahun di atas 300 triliun per tahun. Itu salah satu yang kita sering expose untuk menunjukkan bahwa EV ini memang strategis buat ketahanan energi nasional kita. Next. Ya Pak Zainal, mungkin bisa langsung ke kesimpulan Pak, waktunya. Oke. Iya, next. Oke, tinggal 1-2 terus. Ya. Next, terus skip. Oke. Ini adalah kami menghitung ya, ketika pakai EV berapa sih CO2 yang bisa dikurangi. Jadi bisa berkurang sepertiganya, bahkan sampai 50% ya, tergantung tipe engine-nya. Next. Ini juga kita lihat ada keuntungan EV ya dibandingkan ICE sebetulnya, yaitu di masalah OPEC ya, di operasi itu bisa kita mengurangi 1/5, dan di energi
saving cost-nya ya. Jadi ini keunggulannya, tapi kita terus next terakhir. Tapi ini kita tetap ada melihat satu main challenging issue di EV itu adalah masalah capek. Bagaimana harga EV ini tetap relatif lebih mahal ya dibandingkan ICE. Dan ini yang perlu kita selesaikan dengan menciptakan ekosistem tadi, tidak hanya bicara tentang supply tapi juga bicara tentang demand juga, gimana create demand yang cukup sehingga harga harga EV itu lebih terjangkau. Dan salah satunya nanti mungkin disampaikan oleh Pak Agus ya tentang keinginan kita untuk membangun industri baterai end-to-end di Indonesia. Mungkin itu paparan dari kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Zainal atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa PLN sudah mengambil langkah-langkah strategis untuk membangun infrastruktur yang dapat mendukung akselerasi dari pemanfaatan EV di Indonesia, yang kemudian diharapkan bisa menekan emisi kita terutama dari sektor transportasi. Tadi Pak Zainal memberikan banyak sekali poin yang menarik dan saya rasa itu nanti pasti akan diangkat di sesi tanya jawab kita. Terutama pasti yang akan sangat menarik adalah terkait dengan skema kerjasama dengan swasta, Pak. Saya yakin sekali banyak pelaku usaha di audiens yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan spesifik ya mengenai skema-skema yang akan digelar oleh PLN, terutama dalam hal ini untuk mendorong keterlibatan swasta dalam menyediakan charging station atau battery swap station. Selain itu juga statement Bapak sangat menarik terkait dengan zero emission, karena memang ini drivernya adalah upaya Indonesia untuk menepati komitmennya dalam hal ini adalah komitmen Paris Agreement untuk menekan emisi gas rumah kaca Indonesia. Maka yang jadi menarik di sini adalah bahwa tujuannya adalah bahwa sumbernya juga menuju zero emission gitu ya Pak ya. Itu adalah poin yang sangat menarik di situ dalam program percepatan mobil listrik di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak. Nah kini ini tadi terakhir hook Bapak mengenai pengembangan industri mobil listrik sangat menarik dan menjadi transisi yang bagus menuju ke speaker berikutnya. Mr. Lee Kang-hyung, Vice President of Hyundai Motor Asia Pacific. We would like to invite you to share about Hyundai's investment commitments in Indonesia, your perception as a business actor, how you see the electric vehicles market in Indonesia, the prospects of it, and what are some of the key strategies going into the future to optimize this particular market in Indonesia. Time and place is yours. Mr. Lee, could you please unmute yourself? We aren't able to hear your voice. Hello, Maaf sekali pemirsa, kita mengalami sedikit masalah teknis. Could you please check your device if the audio is properly connected? I'm sorry, there's still no sound. I will let the team handle this issue. In the meantime, please allow me to move to the next speaker, Pak Agus Cahyana. Okay, sebentar. Hang on. All right, I am told that the audio issue is now resolved. Mr. Lee, are you able to hear us or speak now? Okay, the technical issue is still not resolved. We will now move on to the next speaker. Apologies for the technical issue. Mohon maaf, sahabat Kata Data, ini ada masalah teknis sedikit. Kita akan langsung ke narasumber berikutnya. Sementara masalah ini diselesaikan oleh tim teknis. Pak Agus Cahyana selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Baterai Mobil Listrik. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Sepengetahuan saya Bapak ada presentasi, tapi mungkin saya ingin sampaikan bahwa yang kami harapkan adalah kami ingin sekali mendengar dari Bapak mengenai peta jalan pengembangan produksi mobil listrik, khususnya dari aspek baterai yang sepengetahuan kami adalah memang
fokus dari tim percepatan ini. Mungkin kalau misalnya bisa, kami ingin mendengarkan sharing Bapak mengenai apa saja tahapan-tahapannya, kemudian hambatannya dalam tadi yang disebutkan Pak Zainal, mewujudkan industri mobil listrik Indonesia untuk bukan hanya mengoptimalisasi ini ya, pasar yang ada di Indonesia, dan juga untuk membantu Indonesia mencapai tujuan penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang luar biasa, yang sangat penting gitu ya bagi teknologi ini. Silahkan Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Perkenankan saya menyampaikan sedikit paparan secara singkat yang mungkin akan membantu untuk memperjelas masalah yang tadi disebutkan mengenai peta jalan dan tahapan-tahapan dan hambatan. Tolong di-upload. Baik, jadi ini saya buat untuk kata data berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, saya kira tadi sudah dikatakan dua pertanyaan yang disampaikan pada saya. Bagaimana peta jalan, apa yang hambatannya, dan pertanyaan selanjutnya bagi Pak Zainal dan Pak Ali tadi akan dijawab. Jadi hari ini saya menyinggung sedikit tentang latar belakang, kemudian rencana bisnis BUMN, pengembangan ekosistem EV, kemudian upaya pemerintah dalam menumbuhkan industri EV dan baterai, kemudian kontribusi dan masalahnya yang akan saya bahas di akhir paparan saya. Berikut. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zainal mengenai efek gas rumah kaca, Paris Agreement. Nah, yang paling bawah ini saya mengambil gambar bahwa pada tahun 2040 tadi disebutkan oleh Pak Zainal tadi sekira-kira 57% daripada dunia ini sudah beralih ke EV. Oleh karena itu kita mengharapkan bahwa Indonesia tidak boleh diam saja dan kita harus mempersiapkan era itu. Jangan ujuk-ujuk itu pada saatnya sudah datang kita sudah terlambat. Ya, berikutnya. Nah, hitungan kami bahwa kalau ini berjalan seperti skenario-skenario yang telah ada, untuk base case skenario kira-kira nanti kebutuhan daripada baterai EV itu kira-kira akan pada tahun 2035 sekitar 29 gigawatt hours. Dari 29 gigawatt hours, 19 gigawatt hours adalah untuk kendaraan. Dan 5,3 gigawatt hours untuk roda 2, 1,8 untuk energy storage yang diperlukan oleh PLN tadi, dan kemudian kita harapkan kita akan mampu mengekspor sekitar 3,3. Jadi ini gambaran demand yang tentu biasanya ditanyakan oleh para pelaku bisnis. Ya, berikutnya. Nah, ini juga yang memberikan kepada kita arah. Kenapa ICE platform itu berubah menjadi KBLDB atau kendaraan listrik platform itu menyebabkan ada disrupsi di kendaraan bermotor. Mungkin Pak Ali akan menjelaskan bahwa banyak sekali komponen yang akan hilang dari ICE dan akan ada 45% komponen baru ya yang lama-lama akan berkurang, dan komponen baru itu salah satu diantaranya adalah baterai. Dan baterai itu kira-kira kalau dilihat di chart yang sebelah kanan itu kira-kira 35% daripada biaya dari kendaraan itu. Sehingga kami melihat bahwa ini sesuatu yang sangat bagus untuk kami di Kementerian BUMN untuk mendorong berkembangnya industri ini, karena kalau tidak ini juga harus diimpor kalau seandainya EV ini kemudian berkembang dengan baik di Indonesia. Ya. Nah, dan kita menyadari dari jenis-jenis baterai yang ada, dari NMC, LMO, LFP, NCA, kita memiliki banyak sekali keunggulan. Ya. Aluminium kita ini nomor 6 di dunia, copper, nah, terutama tahu nikel. Nikel ini adalah nomor 1. Ya, jadi kalau tidak, ini barang nikel ini, kalau tidak kita manfaatkan, kembali hanya digunakan untuk membuat stainless steel.
ya, yang lainnya hanya tidak berarti. Sehingga ini adalah kesempatan emas. Kita ikut dalam kancah industri ini dan juga kita memanfaatkan sumber daya alam kita. Ya. Sehingga inilah pemikiran yang kita lihat ke depan, bahwa kita membangun industri baterai untuk mendukung EV market. Ya, jadi ini adalah merupakan subsistem daripada daripada EV. Nanti bagaimana Pak Ali akan menjelaskan bagaimana agar industri EV ini berkembang, dan kalau EV ini berkembang, baterainya juga akan berkembang. Dan kami menyadari memang dari awal bahwa untuk bisa mendapatkan EV ini kita juga dari awal sudah harus melakukan ekspor karena jumlah daripada EV di Indonesia masih sedikit. Nah, ini beberapa perusahaan yang ditugaskan oleh Pak Menteri untuk menangani Mind ID, Antam, PLN, dan Pertamina. Masing-masing mendapatkan peran sesuai dengan bidang tugas dari masing-masing BUMN. Nah, perusahaan ini akan membentuk konsorsium dan tentu juga akan berpartner dengan konsorsium dari pemilik teknologi dan pemilik pasar. Inilah yang menjadi bagian daripada tugas tim untuk mendapatkan peran itu. Ya, berikutnya. Kira-kira rencana pengembangannya seperti ini, ya. Jadi mulai dari tambang kita akan membuat smelting, membuat prekursor, dan kemudian terus sampai dengan kita membuat baterai di di hilirnya. Cukup besar, seperti lihat angka-angka ini berapa besar capex-nya, dari mulai kalau 30 gigawatt hours berapa US dollar yang cukup besar. Kemudian kalau kita mencapai 140 gigawatt hours, sekian hampir 13,4 billion US dollar. Jadi ini suatu investment yang sangat besar yang akan kita coba tekuni bersama-sama dan partner internasional. Ya. Nah, pertanyaan mengenai peta jalan. Jadi peta jalan ini adalah untuk peta jalan baterai, ya. Jadi dalam segitiga ini kita bisa melihat yang paling dasar itu adalah mulai dari studi segala macam sampai kepada FS. Jadi kita ini pada tahun 2021 yang coklat itu akan masuk ke area itu, ya. Nanti 2022, 2023 dan seterusnya baru masuk ke bagian yang di bawah yang saya beri warna agak blur, ya, blur. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja yang harus kita lakukan. Kita sudah melakukan semuanya, studi, konsep, kemudian business development dan sebagainya. Nanti FS akan dibuat dengan partner dan kita lihat bagaimana kita memilih partner. Partner tentu harus yang mempunyai reputasi internasional yang bisa membawa kita untuk ekspor dan teknologi. Ya, jadi kita melihat bagaimana jejak globalnya, kekuatan finansialnya dengan reputasi merek, dengan hubungannya dengan EV-nya. Ya, saya kira nanti kita bisa melihat kapan kita akan bisa menyelesaikan dengan partner. Kira-kira kita harapkan semua menjadi lebih jelas pada pertengahan tahun ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya, berikutnya. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya, saya masih terkesima sama peta jalannya Pak, makanya nggak menjawab. Kalau Pak Tapi Agus mungkin tantangannya tadi saya dipotong ya. Masih ada. Apakah masih ada slide mengenai ada pemaparan mengenai tantangan Pak? Ya, karena kan pertanyaannya selain peta jalan maupun tahapan dan hambatan setelah ini harusnya masih baik. ada. Baik Pak. Nah ini tinggal ini satu dia. saja. Jadi tantangannya adalah pembangunan ekosistem ini sangat besar. Oleh karena itu risikonya sangat besar. Ya, ini satu tantangannya. Terus teknologi juga masih bergantung pada pemain global. Kemudian Indonesia belum memiliki pengalaman memadai. Sehingga memang kita harus mencari partner dan itu tentu harus suatu perjuangan yang tersendiri. Kemudian
satu hal yang terakhir, kita juga harus mewaspadai bahwa teknologi dari lithium ion baterai ya dengan NMC itu tentu ada batas umurnya. Ya, kalau umurnya ini, nah kita harus mulai mempersiapkan the second wave daripada energi yang terlihat dari gambar ini sedikit nih. Ya. Nah ini dia. Jadi kita bisa melihat umur daripada baterai yang harus kita lihat, dan ini dari awal juga tentu harus merupakan satu roadmap dari kita untuk menjadi kita hitung ke depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin Pak Ali akan memberikan tambahan-tambahan nanti kapan pemain asing akan mulai berkiprah di Indonesia, pemain lokal berkiprah di Indonesia seperti yang ditanyakan oleh kata data. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Agus atas pemaparannya. Saya punya beberapa pertanyaan mungkin yang ingin langsung saya tanyakan gitu ya, tapi sebelumnya mungkin saya ingin mempersilahkan Mr. Lee Kang-hyun, are you with us? Can you hear me? Bisa dengar? Yes, okay, finally. Welcome. Welcome. Yeah. We would love to hear from you, especially after what Pak Agus Cahyana and as well as the previous speaker, Pak Zainal Arifin, had told us about the readiness of the Indonesian market, as well as the roadmap to accelerate, especially value-added battery production and value-added processing of especially nickel in Indonesia, and how that could contribute to the global value chain of electric vehicles. Now we would like to hear your perspective about the Indonesian market from an investment point of view, as well as from a market point of view. As we know, Hyundai is a very recognizable brand, especially in Indonesia now, when it comes to electric vehicles. So we would like to particularly explore your statement in November 2019 about Hyundai's intention to invest around $1.5 billion in Indonesia, how that's going, how that's progressing, and also overall, what are the prospects for electric vehicles globally? Is the price going to come down really fast? And also, what's the outlook like for Indonesia when it comes to Hyundai Motors? Okay. Thank you for allowing me to participate in today's seminar as the panel. Most of the audience today are the Indonesians, so I will present in Bahasa. Yeah? Oh, that's excellent. Okay. As you asked, Hyundai already announced the 1.5 billion US dollar to the Indonesian factory. Sebenarnya 1.5 billion US dollar ini bukan hanya untuk pembangunan mobil listrik saja. Sekarang di Indonesia market size untuk mobil listrik kita mengetahui hanya dari 1.000 sampai 3.000, walaupun maksimum kita lihat tahun ini. Dan di dalam Asia Tenggara juga kalau kita lihat market size-nya hanya dari 3 sampai 5.000 maksimum itu. Jadi bagaimana memang 1.5 billion US dollar investasi ke Indonesia hanya bikin mobil listrik saja, tidak mungkin. Jadi memang Hyundai sebenarnya membangun pabrik ini untuk produce ICE, tapi memang pabrik ini bisa diproduksi secara paralel ICE maupun mobil listrik. Oleh karena itu Hyundai memang akan memproduksi ICE dan mobil listrik sesuai market size-nya. Dan sementara memang Hyundai import mobil listrik, 2 mobil, Kona dan Ioniq, dan menjual dengan harga kira-kira 600 sampai 700 juta. Tapi tahun depan bulan Maret akan memproduksi mobil listrik dari pabrik Indonesia. Dan sebenarnya pertumbuhan di dunia EV market itu sangat cepat dan tinggi, khususnya Amerika dan Eropa, China, India, ini semuanya yang pertama mereka
mendukung dan mensupport hybrid car. Terus mungkin selanjutnya mobil listrik, bahkan belakangan ini memang mereka mendukung hidrogen. Tapi dari 3 sampai 5 tahun yang lalu mereka memang sudah memutuskan dukungan untuk hybrid, hanya mereka memfokuskan mobil listrik saja karena memang kalau paralel market size-nya memang market size mobil listrik nggak bisa berkembang cepat. Dan Indonesia juga memang sudah mengumumkan PP nomor 55 tentang program percepatan kendaraan listrik dan mendukung kebijakan macam-macam untuk bertumbuh cepat dan dikurangi CO2 sesuai Paris Agreement. Walaupun pertumbuhan mobil listrik di Indonesia dalam waktu dekat tidak bisa cepat, tapi saya yakin Indonesia akan memang memanfaatkan cadangan nikel yang butuhkan untuk bateri, dan ini memang menjadi hub untuk bateri mobil listrik dan produksi mobil listrik. Dan dalam 3 sampai 5 tahun ya, saya pikir mungkin price antara IC dan EV itu daya saing harga itu mungkin sangat sulit. Masih harga mobil listrik memang dibandingkan sama mobil ICE sangat tinggi. Tapi di Indonesia kalau sekitar 600 sampai 700 juta itu bisa masuk akal, dan ini bisa masuk memang high end segment, pasti memang ada marketnya. Tapi kalau memang kami memang menurunkan harga mobil listrik, ini memang kami bisa memikirkan dua seginya. Yang pertama, daya saing harga EV bisa dipertimbangkan. Pertama, harga baterai memang akan turun. Tiap tahun kira-kira dengan analis kira-kira 8% turun. Berarti waktu bikin mobil listrik sebenarnya paling utamakan itu baterai. Jadi harga baterai itu bisa mencapai harga mobil listrik sampai 35 sampai memang 40%. Jadi kalau mobil listrik harganya baterai harganya menjelang turun, yang harga mobil listrik juga akan turun. Dan kita memang melihat dari segi yang lain mengenai inovasi bateri dan juga R&D bateri itu makin lama makin pasti memang harga itu bisa bersaing. Dan mengenai kebijakan pemerintah, negara yang sudah berkembang mereka sebenarnya memberikan subsidi kepada yang consumer yang belanja mobil listrik atau memang hidrogen. Tapi Indonesia memang belum bersiap untuk sampai memang subsidikan ke consumer di Indonesia. Oleh karena itu memang pemerintah Indonesia perlu kebijakan biar memang mendukung mempercepatkan mobil listrik di Indonesia. Jadi kebijakan pajak penurunan untuk mendukung daya beli mobil listrik, terus mungkin melengkapi infrastruktur termasuk memang charging system segala macam, tadi memang dari PLN sudah menjelaskan. Jadi memang saya maunya menambahkan pemerintah Indonesia telah memang berupaya untuk meningkatkan daya beli mobil listrik dengan mengeluarkan insentif baik fisikal dan non fisikal ya, ada yang macam-macam. Pertama memang Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan peraturan terkait dengan insentif pajak pihak balik nama PBN ya, dan pajak kendaraan bermotor PKB. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2020, peraturan tersebut sudah diterapkan di Jakarta. Ini diberikan pembebasan BBN dan hanya membayar PKB saja. Dan di daerah lain seperti Bali, Yogyakarta dan daerah lain juga mengikuti kebijakan ini. Dan kedua, down payment DP ya, DP itu juga bisa jadi nol kepada konsumen kami yang akan membeli EV dengan skema kredit di mana tidak diperlukan DP-nya. Dan kebijakan yang lain-lain juga banyak. Sepertinya Kepolisian Republik Indonesia juga mendukung sosialisasi EV dengan membuat plat nomor khusus
untuk EV, yaitu dengan memberikan garis biru pada plat nomornya. Terus yang pemerintah DKI juga, DKI Jakarta juga memang memberikan pembebasan kebijakan ganjil genap bagi penggunaan kendaraan EV di jalan Jakarta. Jadi memang nggak usah mikir, walaupun sekarang memang COVID, jadi nggak begitu penting, tapi kalau memang udah normal, itu ganjil genap itu sangat ada yang pengaruhnya. Dan PLN juga yang tadi dari PLN juga udah memperjelaskan, PLN memberikan diskon khusus kepada penggunaan EV untuk mengisi baterai pada jam 10 malam sampai pagi jam 5 sebesar 30% dari tarif normal. Seperti begini ya, banyak yang dukungan dari pemerintah. Jadi saya yakin dengan kekompakan pemerintah dan semua pihak dalam mengembangkan industri EV ini, maka memang keberhasilan akan segera terwujud untuk menjadikan Indonesia sebagai pioneer industri EV di ASEAN dan mungkin mancanegaranya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mr. Lee atas pemaparannya tadi barusan. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingin bertanya pada Mr. Lee. Tadi sudah disebutkan bahwa harga EV itu diperkirakan akan turun seiring dengan turunnya harga baterai, dan harga baterai diperkirakan akan turun cukup drastis ya, 8% setiap tahunnya ya, mengingat biaya EV itu sepertiganya adalah sebenarnya biaya baterai gitu. Tapi kalau dari segi selain, dan tadi disebutkan bahwa berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal itu dapat kira-kira menyamakan lah ya harga EV dengan harga mobil ICE gitu, harga mobil biasa. Selain dari yang tadi Pak Lee sudah uraikan, apakah ada strategi-strategi lain yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia dari berbagai unsur Pak? Jadi nggak hanya mungkin dari PLN, apakah ada hal-hal lain, insentif lain yang masih perlu diberikan untuk mendorong uptake yang lebih cepat dari EV di Indonesia? Yang paling pentingnya memang daya beli harga ya, itu sesuai kebijakan pemerintah memang didukung sebagai subsidi, karena negara berkembang udah mereka memang memberikan subsidi. Tapi di Indonesia sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan diberikan subsidi itu sangat sulit. Jadi memang kami industri EV tetap memang berusaha membahas sama pemerintahan gimana bisa memang membangkitkan pasar EV dan gimana memang didukung kebijakan-kebijakan dari pemerintahan. Dan sampai sekarang dari pemerintah tanpa memang subsidi, dan mereka sudah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan, dan berikutnya kami tetap memang mempelajari dari negara lain mereka memang bagaimana bisa mendukung. Jadi kami juga tetap membahas sama pemerintahan. Tapi yang pentingnya di Indonesia memang ada yang bahan utama nikel. Jadi dengan penggunaan nikel ini kami memang bisa mendorong mempercepatkan mobil listrik di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Ali atas jawabannya. Sangat prospeknya bagi mobil listrik, bagi industri mobil listrik di pasar seperti Indonesia ini sepertinya bagus sekali. Tinggal serangkaian kebijakan yang mungkin dapat meningkatkan daya beli masyarakat supaya bisa mulai melihat gitu ya mobil listrik sebagai opsi yang cukup bersaing dibandingkan dengan mobil ICE, dan dengan demikian ini akan melaju dengan cepat gitu ya. Ini harapan yang sangat baik. Tadi Pak Lee menyebutkan bahwa nikel itu menjadi salah satu faktor yang penting. Mungkin sekarang bisa kembali ke Pak Agus Cahyana untuk address beberapa pertanyaan terkait dengan baterai. Tadi Bapak sudah menguraikan mengenai peta jalan dari industri baterai di Indonesia, kira-kira akan kemana arahnya. Tadi Bapak sudah juga menyebutkan bahwa nanti pihak mitra akan dipilih dengan hati-hati, tapi kita juga kepengen dengar dari Bapak, kira-kira sejauh ini minatnya bagaimana sih, appetite-nya dari para investor, dari para mitra, itu sudah ada nama-nama besarkah Pak yang mengantri ingin masuk ke Indonesia untuk menjadi mitra bagi pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya yang sangat penting bagi industri mobil listrik ini? Ya, terima kasih. Mitra itu kami satu persatu kami hubungi.
ya, dan kelihatannya sampai saat ini ada yang menyatakan berminat, ada yang menyatakan kami masih menunggu waktu, tapi ada juga yang sudah menyatakan oke, saya mau ingin lebih tahu lebih dalam mengenai apa yang kita miliki, kemampuan kita, kemudian juga tentu mengenai seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu untuk investasi yang sebesar itu tidak melulu hanya melihat bahwa kita punya nikel, tapi juga seluruh peraturan apakah itu mendukung mereka atau tidak untuk bisa berinvestasi dengan nyaman. Karena kita harus tahu bahwa nikel itu tidak hanya Indonesia yang memiliki, juga negara lain pun ada, sehingga kita harus memberikan yang terbaik. Nah, dari sampai sekarang saya tidak bisa menyebutkan perusahaannya, cuman baik, Pak. mereka masih berdiskusi dengan kita dan sudah mulai masuk ke tahap melakukan penelitian terhadap penelitian mengenai cadangan yang kita miliki. Jadi itu adalah satu langkah yang besar dibandingkan dengan investor lain yang sama sekali memang tidak menepi. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab sampai hari ini. Seberapa cepat Pak kira-kira ini akan progression ini akan maksud saya seberapa cepat investasi ini nanti akan diwujudkan, kemudian fasilitas akan dibangun, segala macam milestone dalam waktu dekatnya apa aja Pak, dan tahun berapa kira-kira? Masih tahun ini kah atau tahun depan Pak kita akan melihat pergerakan yang cukup signifikan? Di gambaran tadi yang secara singkat ditayangkan, ya, sayang hanya sebentar diperlihatkan, itu jelas sekali. Kan tahun 2021 apa saja, tahun 2022 apa saja, 2003 apa saja. Jadi kalau misalnya tahun 2021 ini kita bisa berjabat tangan, ya, sama-sama oke, dan kita melakukan investasi bersama, kita harapkan tahun 2024 itu pabrik pengolahan nikel yang pertama sudah jadi sampai prekursor, dan tahun berikutnya kita sudah masuk sampai ke pembuatan yang tahap berikutnya di yang lebih tinggi lagi, ya, sampai dengan tergantung ya, sampai dengan shell atau sebelum itu katoda. Baik. Nah, ini kebetulan kan sebagian besar dari audiens dari acara-acara Kata Data, terutama untuk ide Kata Data 2021 ini adalah generasi muda, Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa 2024 itu harapannya adalah pabrik-pabriknya sudah berdiri gitu ya. Dari sisi kebutuhan teknis SDM dan sebagainya, bagi mereka yang sedang menonton, yang mungkin sedang menentukan jalur untuk masa depan mereka, mau kuliah apa segala macam, Bapak kira-kira punya pesan apa Pak bagi generasi muda kita yang ingin mungkin masuk ke dalam industri ini? Baik, industri ini menyangkut beberapa bidang. Kami sangat membutuhkan di processing di hulu, ya, processing mineral untuk menjadi produk-produk kimia hulu, ya. Ini semua sudah bicaranya sudah tidak lagi di tambang, tetapi di industri. Tambangnya ada, yaitu pemrosesan dari nikel. Di nikel akan diperlukan mengetahui lebih banyak cadangan-cadangan yang kita miliki. Tentu ya. Kemudian diproses. Nah, di sini tentu metalurgi yang sangat diperlukan. Kemudian masuk ke dalam masalah di processing, itu akan banyak dibutuhkan sarjana teknik industri, sarjana mesin, sarjana elektro. Selain tentu yang backup, yang keuangan dan sebagainya ya Bu ya. Dan itu. Dan untuk internasional tentu sebagai ekspor, mereka harus paham semua ini. Kita akan berpartner dengan partner internasional, tentu bahasa harus baik, ya. Seperti Pak Li ini bisa berbagai bahasa, ya. Jadi kita harus paham di situ. Kira-kira satu produk kami itu akan menyerap hampir 100.000 kalau dari 100.000 orang, iya. Iya. Dari end to end ya. Ini belum masuk ke bisnisnya ya. Baik, karena nanti dari situ tentunya banyak turunan lainnya ya Pak ya, terutama dari sisi untuk support ya, bisnis dan sebagainya.
Ini menarik sekali, ini akan menjadi harapan terutama untuk penciptaan lapangan kerja di masa depan Indonesia juga. Tadi Bapak menyebutkan soal teknologi bahwa tantangannya kan Indonesia saat ini bukan owner ya dari teknologinya gitu, tapi kemudian pasti ada skema ya Pak ya untuk mendukung transfer teknologi. Itu kira-kira bagaimana Pak Agus? Mungkin bisa Ya, sedikit. di dalam kerjasama itu kita sudah minta kepada partner yang sedang kita berdiskusi bahwa teknologi harus terbuka bagi para karyawan kita nanti kelak ya, dan tentu mereka harus ditingkatkan kemampuannya untuk bisa memeran dan melakukan pabrik ini secara efisien ya, dengan baik, dengan kaedah teknologi yang sangat baik di tingkat dunia. Dan tentu kami akan bekerja sama juga dengan research and development di dalam negeri ya, dengan berbagai dengan berbagai perusahaan dan balai dan juga institusi, terutama dalam mendukung supporting daripada industri ini, karena banyak sekali komponen import yang akan masih harus kita pakai. Dan kita sangat berharap bahwa ini juga bisa dibuat di dalam negeri ya, dan itu tidak merupakan mainstream daripada industri kita yang dibangun, tetapi kita harapkan itu merupakan value chain yang terbangun, dan ini yang kita harapkan kalau bisa mulai digarap dari sekarang, sehingga secara bersamaan dampaknya bisa lebih besar lagi daripada yang seperti saya sebutkan tadi. Baik, jadi research and development dalam negeri juga perlu mendapatkan dukungan lebih gitu ya, supaya nantinya juga teknologinya itu bisa lama-lama diserap ya oleh Indonesia, dan bahkan Indonesia bisa berinovasi melampaui dari teknologi yang sudah ada. Terima kasih Pak Agus, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya ingin beralih ke Pak Zainal dulu nih. Ini ada pertanyaan, kalau untuk PLN tentunya pertanyaannya banyak dari sisi konsumen ya Pak ya, tadi Pak Zainal mengatakan soal permasalahan chicken and egg ya, telur atau ayam duluan, dan PLN menyadari bahwa penyediaan infrastruktur itu menjadi kunci ya dari untuk mendorong pemanfaatan kendaraan listrik di Indonesia, baik roda 4 maupun roda 2. Pak Zainal mungkin bisa cerita sedikit nggak kira-kira dari perspektifnya konsumen, kan kekhawatirannya pasti sudah teridentifikasi oleh PLN sebagian. Antara lain adalah tadi ketersediaan ya dari charging station sama battery swap station. Tadi Bapak memang menyebutkan angkanya, tapi persebaran geografisnya itu bagaimana sih gitu loh. Dan kemudian mengingat juga bahwa kendaraan beroda 4 dan roda 2 itu sering digunakan untuk jarak jauh gitu ya Pak ya. Itu gimana Pak? Sepengetahuan saya PLN sudah melakukan trial ya Pak ya, sudah melakukan pilot gitu ya untuk membawa kendaraan listrik gitu ya, kalau nggak salah lintas Jawa ya, dan kemudian menunjukkan bahwa bisa ada jejaring mungkin SPKLU yang dapat mendukung kebiasaan orang Indonesia khususnya nanti setelah sebagai penutup bulan Ramadan, yaitu mudik gitu Pak. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit soal hal itu. Iya, terima kasih ya. Sebetulnya ada satu mindset ya yang perlu kita rubah ya ketika kita berganti dari ICE ke EV. Jadi kalau kita lihat apa sih kelebihan EV itu? EV itu kalau mau ngisi energinya tidak harus ke stasiun pengisian umum ya seperti SPBU atau SPKLU. Selama ada jaringan listrik, sebetulnya kita bisa ngecas ya, sebetulnya. Itu mindset yang pertama. Jadi kalau kita beralih menjadi dari ICE user ke EV owner gitu, itu perlu kita rubah dulu mindsetnya, bahwa kita tidak harus keluar ke publik untuk ngisi energi untuk kendaraan kita. Dan itu kita lihat kalau satu hal fenomena menarik, ada suatu kabupaten kecamatan di Papua ya, Papua Barat tidak salah, itu semua penduduknya pakai sepeda motor listrik. Kenapa? Karena lebih mudah dapat listrik daripada dapat BBM gitu ya. Itu juga surprise buat kami gitu. Artinya ini mindset yang perlu dirubah. Makanya kami berusaha juga tadi berusaha untuk mengencourage gitu ya masyarakat
bisa ngecas juga di rumah secara efektif. Sesuai data yang kami dapat dari global, sebetulnya 85% pemilik EV itu masih ngisi di rumah. 15% yang ngisi di publik. Dan 5% itu yang butuh fast charging. Tapi memang menurut survei-survei ini kan psikologi ya, kita ada adopsi baru. Yang salah satu memang yang jadi barrier itu mindset tadi, di mana sering wah nanti chargingnya harus ngisi di mana kalau tidak ada yang EV charger station, SPKLU tadi. Makanya kami di tahap awal kita tidak menghitung apakah EV-nya akan ada atau tidak. Jadi kita harus siapkan infrastrukturnya, dan itu komitmen yang bagus ya dari pemerintah juga. Kita akan siapkan itu. Dan kita juga tidak sendirian, mekanisme yang di Perpres itu membuka kesempatan kami untuk bekerja sama dengan pihak siapapun untuk membuka layanan public charging ini. Mungkin itu. Dalam hal ini yang paling berpotensi untuk menjadi mitra untuk penyediaan charging station itu adalah pihak-pihak yang seperti apa, Pak? Banyak ya. Kita lihat misalkan para property owner ya, seperti pemilik mall, pemilik apartemen, itu salah satu yang kami anggap potensial, dan beberapa sudah diskusi ya intensif. Kami tidak nyebut nama lah ya, tapi beberapa property owner terkemuka itu kepingin itu ada, punya itu gitu ya. Sebagai salah satu sambil service lah. Sambil parkir gitu ya Pak ya, sambil parkir terus charge gitu. Jadi menjadi suatu ketertarikan tersendiri gitu ya, karena ada fasilitas tersebut ya. Oke, baik. Jadi itu. Kemudian juga tentunya ada beberapa ya mitra kami lah, saudara kami ya, Pertamina itu juga intent juga akan kita bareng-bareng gitu lah ya membangun, karena lahan mereka sudah punya gitu ya. Kita tinggal utilisasi saja, nambah satu instalasi untuk beberapa unit charger gitu. Jadi itu saya lihat, dan jangan lupa kalau kita lihat memang ada pergerakan pemilik operator EV charging station terbesar di dunia itu sekarang Shell. Yang kita lihat dulunya adalah operator SPBU gitu. Jadi sudah ada arah bahwa para pemilik bisnis publik pengisian BBM itu juga sudah move-nya ke arah sana. Selain Shell tentunya yang besar ada BP sekarang yang punya banyak EV charging station. Iya. Oke, menarik ya. Jadi malah perusahaan-perusahaan minyak ya, penyedia BBM yang malah menjadi penyedia charging station terbanyak gitu ya di dunia. Nah, Pak Zainal, terakhir mungkin pertanyaan bagi Bapak, mengingat harga mobil listrik itu masih premium gitu ya, dan mereka yang membeli mobil listrik ini memang membeli karena punya value gitu ya, value bahwa mereka ingin berkontribusi gitu pada ada eco lifestyle gitu kan, pada masa depan yang lebih berkelanjutan dan sebagainya. Ada kritik yang sering disampaikan adalah bahwa terutama untuk Indonesia pemanfaatan EV menjadi sia-sia karena sumber listriknya masih banyak bersumber dari tenaga fosil. Itu bagaimana mungkin tanggapan dari PLN atas kritik tersebut, Pak? Iya, tadi sebetulnya dalam satu slide saya menyampaikan ya, kalau dia pakai ICE itu sekitar 4.300 kilo ya per 1000 jarak gitu ya. Tapi ketika dia diganti ke ICE itu berkurang jadi 1.300 meskipun masih dipasok oleh pembangkit fosil. Baik. Akan menjadi nol kalau memang nanti yang nyuplai itu dari renewable energy. Jadi memang tetap ada penurunan yang cukup signifikan meskipun pasokannya dari bahan bakar fosil. Hitungan kami seperti tadi, jadi kami hitung sekitar kira-kira 1/3-50%. Dan kita juga ngelihat ya data-data di Eropa sama dengan di Indonesia. Ada beberapa negara yang komposisi pembangkitnya masih dominan ya dipasok oleh fosil. Tetap CO2 emission bisa signifikan turun ketika mereka beralih dari ICE ke EV. Mungkin ya, itu 30% sampai 50% ya Pak, ya itu sangat signifikan memang. Apa ada peta jalan PLN menuju penyediaan sumber listrik EV yang zero emission juga Pak? Kami simultan yang kami buat sekarang adalah roadmap untuk EV charger station dan baterai swap ya.
Tentunya kita akan inline-kan dengan rencana umum tenaga listrik yang akan kita coba penetrasi renewable juga akan kita naikkan. Mungkin kalau sekarang sekitar 12-13%, dalam 5 tahun kita harapkan bisa 2 kalinya. Terima kasih banyak Pak Zainal, itu tentunya adalah berita yang menggembirakan, dan harapan kami adalah bahwa itu bisa terwujud supaya sektor transportasi terutama yang dengan adanya penetrasi EV dan juga hal ini bisa menjadi benar-benar bersih dan bisa berkontribusi pada upaya untuk pengurangan emisi GRK Indonesia ya. Kembali ke ini Pak Lee, ini ada beberapa pertanyaan dari audiens ya Pak ya. Ada setidaknya 2 pertanyaan terkait dengan kapasitas produksi untuk yang direncanakan oleh Hyundai di Indonesia ekspansinya. Kalau misalnya ICE dibandingkan dengan EV, kapasitas produksinya itu nanti rasionya akan bagaimana di tahun depan 2022 dan seterusnya 2023 dan 2024. Apakah kira-kira ada angka-angka yang bisa di-share dengan kami, Pak? Iya, tadi saya sudah menjelaskan pabrik Hyundai di Delta Mas itu kapasitinya sampai mungkin 150.000 unit. Tapi tadi saya sudah menjelaskan 150.000 unit itu bukan hanya IC atau bukan hanya electric vehicle ya. Ini memang ada paralel. Jadi kalau memang market size mobil listrik di Indonesia kalau makin besar, makin mungkin tambah, di pabrik Delta Mas ini bisa memang karena satu line bisa paralel, jadi memang sesuai market size bisa produksi mobil listrik. Jadi tapi tadi ya, saya Pak, sudah ya? jelaskan, ya mobil listrik di Indonesia sangat kecil sekali. Misalnya tahun yang lalu Hyundai menjual Ioniq sama Kona dan plus mungkin Tesla itu mungkin hanya 200-300 unit saja. Unit, ya. Tahun ini kami memang melihat potensi market juga sekitar mungkin hanya 300 sampai mungkin 1.000 unit. Itu tergantung kebijakan pemerintah. Pemerintah mungkin bisa pertama mereka mungkin dimanfaatkan mobil listrik ini dari mobil untuk pemerintahan, daerah atau mungkin di mana saja kantor pemerintah. Mereka kalau menggunakan mobil listrik duluan, ini mungkin kuantitinya sangat bisa maju. Tapi kalau hanya memang kami lihat swasta saja, ini memang tadi saya sudah jelaskan harga mobil dan dari beberapa unsurnya memang bisa meningkatkan market size-nya memang sangat sulit. Misalnya ini sebagai contoh, di Korea saja 5 tahun yang lalu hanya memang penggunaan mobil listrik 6.000 satu tahun ya. Tapi dalam 5 tahun sudah berkembang cepat, tapi tahun yang lalu saja 50.000 unit. Jadi angka ini tidak bisa menjadi besar significantly. Jadi di Indonesia juga kita memang bisa mendorong biar mungkin market size-nya biar mungkin naikin. Oke, jadi yang penting kapasitas produksinya fleksibel ya Pak ya, bisa. Nggak ada masalah ya, fleksibel ya. Siapa tahu Pak ya 2022-2023 kita melihat boom gitu ya, peningkatan demand yang luar biasa. Nah itu tadi juga selaras juga dengan pertanyaan kedua, sebenarnya tadi sudah dijawab. Pertanyaannya adalah harapan dari Hyundai untuk sales Kona dan Ioniq itu dalam beberapa tahun ke depan itu harapannya akan ramping up seperti apa gitu, akan bertambah seperti apa. Tadi Pak Lee sudah menyebutkan ya bahwa harapannya dari 200-300 unit itu bisa meningkat menjadi 300 sampai 500 ya Pak ya, betul ya, di tahun ini, tahun depan dan berikutnya gitu. Tapi ya itu tadi apa faktor-faktor tadi yang Bapak sudah sebutkan, selain insentif, selain dukungan pemerintah. Tadi Bapak juga menyebutkan mengenai program pembelian ya Pak ya, bahwa kalau misalnya memang ada dorongan pihak pemerintah memutuskan untuk menggunakan mobil listrik, maka itu mungkin bisa menjadi stimulus ya Pak ya,
bagi market di Indonesia ya. Bagaimana dengan faktor lifestyle Pak? Bahwa semakin ke sini kan kita melihat sustainability, eco lifestyle itu semakin menjadi norma ya. Dari situ sendiri bagaimana Pak? Apakah cukup misalnya untuk menjadi driver dari market ini? Ya, benar. Kita melihat memang potensial ya. Misalnya satu contoh, kira-kira beberapa hari yang lalu di Korea ada meluncurkan mobil listrik yang new model, namanya Ioniq kelima. Waktu Ioniq kelima itu meluncurkan, dalam 3 hari ada indennya sampai 25.000 unit. Ini bukan main ya. Ini besar, sangat besar sekali. Dan di Eropa juga meluncurkan model ini, masih barangnya belum keluar, tapi di Eropa saja dalam 3 hari ada yang indennya sampai 3.000 unit. Berarti memang sangat potensial, dan di Indonesia juga memang setelah Hyundai memang meluncurkan Ioniq sama Kona, ada yang banyak mereka menanyakan ke pihak Hyundai dan mereka mau beli. Memang cukup besar, sangat besar. Tapi kami melihat ini memang pertama kami memang memfokuskan ke flat business B2B, dan juga ini misalnya kantor atau mungkin dari kantor mungkin swasta dan pemerintah, mereka tiap tahun mungkin belanja mobilnya. Jadi ini memang bisa adjust, bisa transfer dari ICE ke mobil listrik. Ini memang sangat besar marketnya ya. Misalnya ini bisa pakai sepertinya memang lease juga bisa, dan kerjasama dengan mungkin seperti Bluebird atau mungkin beberapa mungkin perusahaan, mereka memang bisa mungkin menjual mobil listrik dan juga pinjamkan mobil kepada kantoran. Ini juga sebenarnya yang tahap pertamanya bisa memperbesarkan kuantitinya. Dan kalau memang kami mengumpulkan dari hanya consumer side, itu mungkin ada terbatas. Tapi mudah-mudahan ini momentum di dunia ini memang bisa mempengaruhi ke Indonesia juga. Jadi memang dari consumer Indonesia, mereka mindsetnya memang bisa berubah. Ini memang zero emission dan bisa memang melindungi lingkungan juga, dan keunggulan mobil listrik misalnya tidak ada suara dan juga menghemat biayanya, segala macam. Dan juga jangan terlalu khawatir, tadi memang Pak Jainar sudah menjelaskan, charging system itu sebenarnya nggak begitu penting, karena negara yang sudah mengalami ini, mereka memang biasanya kira-kira di atas 70%-nya mereka chargingnya di rumah saja. Dan di mungkin charging system yang open itu sangat terbatas. Tapi saya memang kalau harap dalam langkah ini, pemerintah juga memang bikin semacam peraturan yang semacam guidance. Jadi misalnya kalau membangun gedung baru atau mungkin apartemen atau mungkin di shopping center itu, dengan peraturan harusnya memang memasang berapa unit mungkin bisa chargingnya itu. Dan dengan peraturan biar mungkin bisa lebih mendorong fasilitas yang charging system di negaranya. Jadi hal-hal yang begitu kalau dipertimbangkan oleh pemerintah mungkin bisa lebih mendorong. Baik, karena itu menambah kemudahan penggunaan mobil listrik di Indonesia, dan itu bisa meningkatkan ketertarikan ya dari pasar, dari buyer, potential buyer untuk mobil listrik di Indonesia. Saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Agus. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ali sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang saya mau beralih ke Pak Agus, dan nanti setelah ini kita langsung ke closing statement. Tapi Pak Agus, ada satu pertanyaan terakhir yang masih menggelitik Pak, terkait dengan industri baterai ini yang sumber dayanya adalah nikel. Beberapa saat yang lalu sempat banyak pemberitaan mengenai aspek dari keberlanjutan ya dari penambangan nikel ini. Ada artikel di Washington Post yang menyorot gitu ya,
isu lingkungan yang terkait dengan penambangan nikel, maupun juga ada beberapa liputan media yang menyorot rencana untuk membuang limbah ke laut gitu Pak. Itu gimana kira-kira kelanjutannya? Karena mengingat ini adalah investasi untuk clean technology gitu ya, dan upaya kita untuk berkontribusi pada transisi energi global. Bagaimana kira-kira kiat-kiat yang mungkin sudah dipikirkan oleh tim percepatan untuk memastikan gitu loh bahwa aspek-aspek lingkungan juga dijaga dalam segala mata rantai mata rantai dari proses ini, Pak. Baik, kami kemarin baru saja berdiskusi dengan MIT ya, dari MIT tentang circular economy dari baterai, ya. Dan laporan yang kita lihat bahwa sebagian besar daripada baterai itu bisa disirkularkan, ya, jadi bisa didaur ulang, sehingga kalau mengenai baterai itu memang harus dipikirkan dari awal, karena satu kendaraan itu kan hampir 200-300 kilo ya beratnya, sehingga kalau ada puluhan atau ratusan kan akan menimbulkan permasalahan. Jadi tim sudah juga mengkaji bagaimana kita akan membangun industri daur ulang itu untuk baterai ya, di dalam skenario yang kami sebutkan di atas sudah kita sebutkan. Yang kedua, pertanyaan mengenai yang limbah dibuang ke laut. Itu bukan baterai, tetapi yang saya catat itu adalah proses daripada HPAL yang kita lihat di beberapa tempat dilakukan selama itu memang dimungkinkan, ya. Jadi saya sudah pernah mengunjungi di Papua Nugini dan mereka memang ke Palung ya, dan itu Palungnya itu sekian kilometer di dalam, dan itu saya kira sudah dihitung dengan cermat oleh mereka bahwa itu tidak akan mengganggu lingkungan. Nah, bagi yang tidak ada ya harus melakukan usaha recovery daripada itu, dan itu ada ilmunya sebetulnya, ya kan, membuat dam, kemudian nanti sampai dia sifat-sifat kimianya hilang dan itu akan direcover kembali, sehingga memang itu sudah lama-lama juga akan semakin matang, ya kan, sehingga tentu niat baik untuk mengurangi CO2 dunia jangan kemudian berujung pada pencemaran di sisi lain. Saya kira itu sudah kami pikirkan dari sejak saat ini. Kita terus berdiskusi dengan berbagai pensuplai teknologi di dunia, bukan saja partner tetapi yang independen, ya, yang independen dari Jerman, dari Swedia, dari internal juga, ya, dari PPPT dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Tentunya ini ya melegakan mendengar bahwa tim sudah memikirkan hal ini dan bahwa tim akan sudah berkonsultasi dengan para ahli dunia maupun di Indonesia terkait mungkin best practice atau strategi apa yang sebaiknya bisa dilakukan. Terima kasih Pak. Saya ingin memberikan kesempatan sekarang bagi semua speaker dimulai dari Pak Zainal, kemudian Pak Agus, dan terakhir Pak Ali untuk memberikan closing statement karena kita sudah sampai ke penghujung sesi ini. Silakan Pak Zainal, mungkin 1-2 menit gitu mengenai harapan Bapak atau pesan Bapak bagi mereka yang menonton sesi ini hari ini. Iya, simple aja, kita lagi di transisi energi ya. Sebagaimana layaknya renewable energy, jadi EV itu suka tidak suka, siap tidak siap, pasti akan datang. Pasti akan datang. Pasti akan datang. Masalahnya cuma tadi pilihan, apakah kita hanya jadi penonton, apakah kita jadi market saja gitu ya. Padahal kita punya resource yang luar biasa untuk ikut terlibat di situ. Dan kami mengajak tentunya teman-teman semua ya, untuk sama-sama lah terlibat dalam perubahan itu. Jadi dari ICE menjadi EV itu jangan cuma sekedar jadi pasif gitu ya, sebagai penonton atau market saja.
kita perlu kolaborasi. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Zainal. Pak Agus, silahkan Pak. Ya, saya menyambung yang disampaikan Pak Zainal bahwa tugas untuk mengurangi CO2 itu jangan hanya dibebankan pada pemerintah, tetapi menjadi tugas semua insan yang ada, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa tekad itu yang harus tumbuh. Nah, misalnya saja tadi yang dibahas kan pemerintah terus. Nah, kalau di swasta juga harus mulai juga memberikan dong. Yang tadi sebutkan Pak Li, ya, menyediakan charging station di setiap mall. Pada awalnya misalnya memberikan tempat yang luar biasa untuk sebagai tempat parkir bagi EV. Yang ICE taruh aja di lantai 3 di bawah gitu. Lantai 1 basement 1 itu hanya untuk EV. Why not? Itu hanya tidak mengeluarkan uang kok, ya kan? Ya kan, sekarang pun diambil oleh perusahaan-perusahaan Vale kan, ya kan? Ya untuk sementara ini setahun 2 tahun berikan pada ini. Jadi mari kita sukseskan ini, tidak hanya pemerintah yang juga tentu kemampuannya terbatas. Kalau seluruh masyarakat ikut serta dan sadar akan pentingnya dan manfaatnya, tentu insya Allah akan menjadi kenyataan. Seperti yang Pak Zainal sudah katakan, akan menjadi kenyataan. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Itu tadi usulan yang luar biasa Pak, sangat ini ya, kreatif, tapi sepertinya bisa tepat sasaran dan juga harapan yang baik sekali ya untuk masa depan EV dan juga masa depan sektor transportasi yang bersih bagi Indonesia. Mari kita semua berpartisipasi. Terakhir Pak Li, silahkan Pak, closing statement Bapak. Oke, walaupun memang masalah zero emission atau mungkin cost-nya lebih menghemat dengan beberapa alasan, tapi tetap mau tidak mau, tadi Pak Zainal udah membicarakan, paradigmnya udah berubah dari ICE ke mobil listrik. Jadi ini mau tidak mau pasti memang mendatang. Dan dalam kondisi ini, mobil listrik paling pentingnya baterai. Tapi baterinya memang yang paling material yang pentingnya juga nikel. Tapi Indonesia punya nikel. Jadi jangan hilang momentum ini. Dan di dalam Asia Tenggara sebenarnya di dalam mobil industri Thailand memang lebih maju daripada Indonesia. Tapi Indonesia punya nikel. Jadi kami memang harusnya di Indonesia bisa menjadi sebagai pioneer atau sebagai hub di ASEAN di dalam mobil listrik. Jadi jangan hilangkan momentum ini. Pemerintah maupun swasta kita memang berjuang bersama, dan sebagai pemain industri memang Hyundai pertama kali memang meluncurkan mobil listrik di Indonesia, dan seterusnya ada rencana mendukung kebijakan dari pemerintah dan juga meluncurkan mobil listrik lebih maju dan lebih canggih. Jadi consumer memang percaya kemampuan teknologi Hyundai, dan kita memang maju bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ali. Jadi momentumnya jangan sampai lepas ya, kita injak gas pedalnya ya. Sekarang jangan sampai lepas momentumnya. Terima kasih banyak bagi semua pembicara yang sudah hadir di sesi sore ini. Kita sudah menghabiskan 1,5 jam bersama ya, dan kita sudah membahas A to Z dari percepatan pemanfaatan mobil listrik di Indonesia maupun percepatan industri pengembangan industri baterai di Indonesia. Banyak sekali insight yang telah kami dapatkan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Zainal Arifin dari PLN. Terima kasih banyak bagi Pak Agus Cahyana dari tim percepatan baterai mobil listrik Indonesia, dan juga pada Pak Lee Kang Hyun dari Hyundai. Nah, sebelum kita menutup sesi ini, kita mau foto dulu nih, foto bersama dulu. Kita harus ambil virtual photoshoot. Nah, karena itu adalah ini ya standarnya ya these days ya. Mungkin dari tim bisa informasikan. Oke, 1, 2, 3. Ya,
Oh, sekali lagi foto. Bapak-bapak bersiap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak pada tim, terima kasih banyak pada semua yang menonton sesi penutup ya dari ID Kata Data 2021 ini. Acara ini disponsori oleh East Ventures dan Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja. Dan acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partners, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom ID, Daily Social ID, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan Net. Sahabat Kata Data, demikianlah rangkaian acara ID Kata Data 2021 sebagai persembahan kami menjelang ulang tahun Kata Data ke-9. Semoga berbagai proyeksi dan pembahasan terkait dinamika dan tren ekonomi Indonesia yang sudah disuguhkan selama 4 hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Nah, bagi Anda yang sempat terlewat dialog mengenai geliat investasi di sektor kesehatan publik di tengah pandemi COVID-19, kami akan menampilkan kembali sesaat lagi yang telah diulas oleh Dr. Jim Yong Kim, a health expert and the president of the World Bank Group in 2012 to 2019 bersama moderator Gundi Cahyadi. Saya Adityani Putri undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di ID Kata Data 2022. Ingat, kalau bicara pakai data.